Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda selama 1 pekan menunggu kesiapan dari penyidik Polda Jabar. Apa sebetulnya yang menyebabkan pihak penyidik tidak hadir dalam persidangan? Dan bagaimana sebetulnya upaya pembuktian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore, Kamia. Ya, Pak Yusuf, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Yusuf, sidang pra-peradilan Peggy hari ini ditunda. Sepanjang yang Anda ketahui, mengapa penyidik Polda Jabar memutuskan untuk tidak hadir hari ini? Ya, tentu kita bisa sangat memahami kekecewaan dari pihak PS ya. Kami sudah langsung diputuskan ditunda, langsung kami monitor ke Polda Jabar, minta penjelasan mengapa tidak hadir. Nah, langsung kami sampaikan, jangan sampai ini ditunda, sidang yang akan datang tidak hadir. Kami juga sepertinya ini tidak tidak terkait dengan kesengajaan mereka tidak mau hadir. Kami juga ini terkait dengan penguatan dalam memberikan jawaban gugatan, karena memang diyakini dari pihak kuasa hukum PS ada masuk pada aspek material. Kami sendiri memang sejak awal memberikan masukan, karena biasanya dalam sidang gugatan uji pra-peradilan oleh penggugat itu selalu mempertanyakan aspek material. Kami juga sepertinya masih ada perlu penguatan pada aspek itu. Walaupun demikian, secara lengkap kami sedang menunggu jawaban dan klarifikasi dari pihak Polda Jabar. Ya, jadi penjelasan resminya apa alasannya tidak bisa menghadiri? Sementara kami masih perlu mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi yang pasti. Ini masih dugaan kami hanya sampaikan minggu depan dalam situasi kasus ini disorot publik, tentu kesiapan daripada penyidik itu sudah harus paripurna. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak hadir hari ini karena tidak siap? Itu belum bisa kami simpulkan ke sana. Ini hanya kami menduga. Kalau pada aspek formil, penyidik dari sejak awal pasti sudah siap. Kami hanya menduga saja, karena dari pihak PS sebagaimana yang sering kami sampaikan, akan mempertanyakan kebenaran PS yang ditangkap itu apakah benar PS. Kami menduganya penguatannya di sana yang menjadikan tidak tertundanya sidang hari ini karena tidak hadirnya. Walaupun demikian, secara pasti kami menunggu penjelasan secara lengkap. Ya, tadi ada sempat mengatakan bisa memahami kekecewaan karena ketidakhadiran dari penyidik Polda pada hari ini. Namun ketidakhadiran penyidik Polda ini kadung menimbulkan banyak sekali spekulasi di mata publik. Seberapa berpengaruhkah terhadap pengungkapan kasus Peggy ini nanti ke depannya? Ya, karena yang paling utama memang yang diuji ini kan substansinya ada pada keyakinan apakah Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang telah ditangkap, yang itu disebut Peggy alias Peron sebagai DPO, apakah benar demikian? Ini memang harus benar-benar bisa dijawab oleh penyidik melalui alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan Peggy yang dimaksud adalah Peggy yang disebut di dalam dakwaan dan putusan pengadilan. Itu yang harus menjadi tantangan penyidik untuk menjawab gugatan pra-peradilan ini, karena memang kita melihat semangat daripada pihak PS melalui kuasa hukumnya kan ke sana. Tapi sejauh dari pengawasan Kompolnas, karena Kompolnas juga diminta untuk mengawasi perkembangan kasus ini, bagaimana kemudian Polda Jabar mempersiapkan diri untuk menghadapi pra-peradilan kasus Peggy dan juga kelanjutan dari kasus Peggy sebagai dalam kasus kriminalnya? Ya, kami hanya menegaskan sebagai pengawas bahwa ini penuntasan kasus Vina melalui penyidikan terhadap tersangka PS, tentu publik menanti-nanti kepastian hukumnya. Sekarang ada uji pra-peradilan, maka ini harus dituntaskan dan penyidik sepatutnya siap secara paripurna menghadapi gugatan pra-peradilan ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Oke, dan sidang ditunda hingga 1 minggu ke depan. Kira-kira penyidik Polda Jabar akan siap pada waktunya nanti? Kami sebagai pengawas tentu mendorong harus siap.
jangan sampai tidak hadir. Oke, sejauh ini dalam pengawasan kasus ini, kapan terakhir kali Anda menghadiri rapat bersama dengan Polda Jabar? Tim Kompolnas beberapa hari lalu baru dari Polda Jabar memantauan langsung yang kedua terkait dengan progres perkembangan penyidikan tersangka PS setelah adanya perpanjangan waktu penahanan menjadi 40 hari terkait dengan persiapan akan melimpahkan mengajukan berkas ke jaksa penuntut umum, termasuk adanya permohonan gugatan pra peradilan. Itu sudah kami cek semua melalui permintaan klarifikasi. Pada saat itu kami optimis bahwa hari ini semestinya hadir. Nah, cuman ini kita pun bertanya-tanya mengapa ini tidak hadir. Gitu. Pak Yusuf, kira-kira apa alasan yang bisa diterima, Pak? Sementara kita menduga sih ya pasti kesiapan. Itu kedugaan kita sementara, kesiapan pada aspek-aspek yang itu memerlukan penguatan untuk menjawab dari pihak gugatan PS sendiri. Ya, apakah ada kaitannya dengan berkas yang dikatakan sebenarnya kan berkasnya ini sudah dinyatakan lengkap begitu ya? Adakah kaitannya arahnya ke situ? Berkas yang dinyatakan lengkap ya itu kan dari subjektivitas penyidik, karena ini ada uji pra peradilan, tentu kewenangan kompetensi absolut untuk menyatakan kaitannya dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka PS, apakah nanti termasuk penangkapannya itu sah atau tidak, itu tentu kewenangan absolutnya ada pada hakim pra peradilan. Kaitannya dengan berkas yang disampaikan, yang diajukan ke jaksa penuntut umum sendiri kan masih membutuhkan waktu untuk dilakukan penelitian. Yang lazimnya itu hampir dikatakan tidak mungkin langsung lengkap. Kalau lengkap itu biasanya kan P24, lazimnya dikembalikan dengan petunjuk-petunjuk yang dikatakan P19. Itu jadi masih terkait akan dengan pemberkasan jaksa penuntut umum. Oke, jadi masih akan berproses begitu ke depannya, Pak Yusuf? Ya, kalau untuk berkas di jaksa penuntut umum ya menunggu hasil penelitian. Nah, namun karena ini ada uji pra peradilan, maka ini harus diberikan kepastian hukumnya terkait dengan sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Maka ini sepatutnya sekali lagi penyidik hadir menjawab gugatan pra peradilan dari pihak PS. Kami hanya menegaskan lagi yang akan datang yang sudah dijadwalkan itu ya harus dihadiri agar publik pun menjadi yakin nantinya atas kinerja penyidikan kasus Vina ini melalui penyidikan terhadap tersangka PS. Oke, untuk kemudian di-highlight kembali Pak Yusuf, upaya pembuktian apa sebenarnya yang kemudian harus dibuktikan melalui sidang pra-peradilan yang akan berlangsung mudah-mudahan 1 pekan dari sekarang? Ya, secara yuridis penetapan tersangka itu kan sendiri merupakan satu norma baru karena adanya putusan MK menjadi objek pra-peradilan. Namun dalam perkembangannya prakteknya, meskipun secara yuridis yang digugat dalam uji pra peradilan itu terkait dengan aspek formil, sah tidaknya penetapan itu yang didasarkan alat bukti yang cukup, yang minimal 2, tapi dalam praktek, dalam pantauan yang kami pantau di dalam pra peradilan selalu membahas juga terkait dengan aspek material, termasuk di dalam kasus penangkapan dan penetapan tersangka PS ini. Kami sudah memantau bagaimana yang akan dilakukan oleh kuasa hukum yang akan mempertanyakan kebenaran Peggy Setiawan yang ditangkap ini, bahwa benar itu Peggy, dan kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa itu bukan Peggy Setiawan dimaksud karena ada alibi tidak berada di Cirebon tapi di Bandung. Itu sudah masuk aspek material itu. Kami memantaunya dari pihak kuasa hukum, arahnya juga ke sana, dan ini tentu kami sendiri sudah menyarankan agar penyidik juga harus mampu menjawab ini, meskipun sekali lagi uji pra peradilan itu yang diuji ada pada aspek formil, bukan material pokok perkaranya nanti disidangkan dalam pengadilan umum.
Ya, tapi kesiapannya harus sampai dengan sejauh itu begitu ya Pak Yusuf. Baik, kalau begitu terima Kami kasih Pak. sarankan memang seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.